Kebetulan saya ingin bercerita, ini udah hampir 10 menit ya. Bebas ya. Saya ini bukan ustadz, bukan juga motivator seperti Pak Ipo. Dan saya ini betul-betul sebetulnya baru pertama kali ini bicara dengan luar biasa ini jemaah yang datang di sini. Saya terima kasih. Nama saya Sandiaga Salahuddin Uno. Saya seorang pengusaha yang lahir di tahun 97 karena PHK. Yang saya ingin soroti sekarang ini adalah ekonomi umat. Saya 3 bulan terakhir banyak turun ke akar rumput. Yang saya tangkap bahwa ternyata banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan PHK. Betul Bapak-Bapak sekarang banyak PHK yang bergelombang? Yang kedua, harga-harga. Harga bahan pokok sekarang bergejolak dan cenderung melambung tinggi. Betul Ibu-Ibu? Nah, saya ingin menawarkan suatu solusi. Sesuai dengan keteladanan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita harus mengedepankan kewirausahaan. Saya alhamdulillah diberikan begitu banyak rezeki setelah menjadi wirausaha. Dan keteladanan itu adalah murni belajar daripada keteladanan baginda kita, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudahan itu diberikan kalau kita menjadi wirausaha. Jadi usaha yang saya bangun setelah diterpa krisis, mulainya hanya 3 orang saja sebagai konsultan keuangan. Kurang lebih kantornya setengah dari panggung ini, karpetnya warnanya pink, banyak kaca-kaca. Saya tanya sama mitra saya, Pak Rosan yang sekarang jadi ketua umum Kadin, kok begini kantornya? Warnanya karpetnya pink, banyak kaca-kaca. Terus dia bilang, ya bro, sorry bro, kantor kita kayak gini karena ini bekas salon. Ini yang kita bisa sanggupi sekarang menyewa itu ya seperti ini. Tapi kita sebagai wirausaha itu tidak boleh pantang menyerah. Jadi ada 4 rumus yang saya selalu kerjakan sebagai wirausaha. Yang saya sebut sebagai 4 kartu as, 4 kerja as. Kerja yang pertama itu adalah kerja keras. Sebagai seorang wirausaha, begitu ada perlambatan ekonomi seperti sekarang, kita jangan mengeluh. Benar nggak kita suka sering mengeluh? Kita harus justru bersabar. Nah, kerja keras yang pertama ini adalah wujud daripada kesabaran kita. Jadi as yang pertama adalah kerja keras. Nah, as yang kedua karena kerja keras tidak cukup adalah bekerja secara cerdas. Umat Islam ini kadang-kadang jarang memasukkan aspek teknologi, riset dan pengembangan dalam hal-hal yang dikerjakan dalam kesehariannya. Baik itu mereka pengusaha, baik itu mereka profesional, maupun di akademia, di pemerintahan, tidak memasukkan aspek kecerdasan. Padahal keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan ke kita bahwa kita harus cerdas. Beliau menangkap peluang. Berdagang sampai ke utara di negeri Syam, ke selatan sampai ke ujung Yaman. Kita takut globalisasi, betul. Masyarakat ekonomi ASEAN datang kita malah protes. Padahal teladan kita menunjukkan bahwa kita harus merangkul globalisasi tersebut dan mengubah itu semua menjadi peluang. Jadi as yang kedua adalah kerja cerdas. As yang ketiga yang saya pelajari juga dan ingin sharing adalah kerja secara tuntas. As yang ini kadang-kadang kita suka lupa. Kita suka malas-malesan kalau bekerja. Kita suka baru sebentar sudah bosenan. Kerja belum sampai tuntas sudah cari yang lebih baik lagi. Nggak mau fokus. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bekerja secara tuntas. Ini as yang ketiga.
Dan as yang terakhir, ini yang paling susah. Dan ini tingkatan tertinggi adalah bekerja secara ikhlas. Ikhlas itu merupakan esensi daripada inovasi yang ada dalam keseharian kita. Dan itu diberikan teladannya oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Bahwa kita harus terus berinovasi. Dan esensinya itu adalah bekerja secara ikhlas. Kita kadang-kadang bekerja sudah keras, cerdas, tuntas, hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya apa yang kita lakukan? Pertama menyalahkan diri sendiri. Betul nggak? Habis itu menyalahkan orang lain. Paling jago kita nyalahin orang lain. Bangsa ini kalau dipecah belah paling mudah. Selalu blaming others. Menyalahkan orang lain. Padahal kita harus melihat ini sebagai bagian daripada kesuksesan kita. Karena seorang yang sukses itu jatuhnya mungkin 12 kali. Tapi bangkitnya adalah 13 kali. Nah, bekerja ikhlas ini adalah esensi dari kita melakukan improvisasi dari pekerjaan kita yang sehari-hari. Jadi saya ingin ulang lagi ya. 4 as ini apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Insya Allah, saya dilahirkan bukan sebagai pengusaha. Ayah saya dari Sulawesi, dia karyawan. Ibu saya asli Jawa Sunda, dia adalah guru. Bumin Uno, mungkin ibu-ibu banyak yang kenal sama Bumin Uno. Saya lahir di Sumatera, besar di Jakarta. Saya nggak pernah terfikir untuk menjadi pengusaha. Tapi karena kecelakaan tahun 97 mengakibatkan saya mengubah kuadran dari seorang karyawan menjadi pengusaha. Alhamdulillah Allah memberikan takdir. Perusahaan yang didirikan dari 3 orang karyawan, kita berhasil tingkatkan sekarang grup kami memberikan pekerjaan kepada 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Kita betul-betul umat yang mulia. Kita diberikan begitu banyak karunia. Indonesia diberikan karunia sumber daya alam, sumber daya manusia. Sudah saatnya kita membangkitkan ekonomi umat kita. Ekonomi syariah ini kurang dari 4% dari perekonomian. Kue perekonomian Indonesia ini belum kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mari saya menawarkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak melihat perlambatan ekonomi ini sebagai peluang. Menciptakan lapangan kerja dengan berwirausaha. Insya Allah kalau yang hadir dari sini paling enggak 10%-nya aja Pak Ipo. 10%-nya ini kan kalau misalnya di sini ada lebih dari 10.000 berarti kan ada 1.000. 1.000 menjadi pengusaha, pengusaha itu bisa menghasilkan lebih dari 5 lapangan pekerjaan, ada 5.000 lapangan pekerjaan. Dan nanti insya Allah list atau daftar orang-orang yang terkaya di Indonesia itu nanti ada dari sini semua. Amin. Insya Allah kita akan menjadi sukses. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.